Halo sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan sore kali ini memasuki market Eropa, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di tanggal 5 Mei 2022. Saya awali dari XAU USD. Untuk peluang XAU USD secara teknikal tren masih naik, namun terjadi koreksi di sore hari ini. Jadi untuk peluang yang tadi pagi sudah bisa kita dapatkan untuk buy. Namun di sesi Eropa ini harga terkoreksi dan untuk teknikal masih buy, namun harga saat ini turun. Jadi untuk peluang yang bisa kita ambil untuk buy lagi juga masih belum ada signal. Kalaupun untuk sell tidak sesuai dengan teknikal yang ada karena teknikalnya masih tren naik. Namun kalau untuk buy saat ini juga belum memungkinkan karena untuk RSI dia menuju ke garis 50 atau ke garis tengah, dan untuk MACD masih berada di momentum beli dan momentumnya juga bagus. Untuk ADX tren masih sangat kuat, masih berada di level 50. Jadi untuk posisi entry buy saya masih menunggu nanti jika memang harga ditahan di area resisten kemarin, yaitu harga tertinggi kemarin dan harga tertahan di situ dan muncul candle berikutnya berada di atas garis 100%, maka peluang untuk buy bisa kita ambil lagi di resisten kemarin atau di support hari ini. Saya masih menunggu peluang itu. Lanjut untuk New Zealand USD, teknikal masih buy, harga sama seperti XAU USD terkoreksi mendekati level resisten di 61,8, sekarang jadi support ya. Jadi support di 61,8 dan garis RSI juga menempel di 50. Kemudian untuk MACD masih di area beli, namun untuk ADX masih di bawah. Ini menuju garis 25 ya. Jadi begitu harga naik di atas garis 25 dan RSI kembali menuju ke overbought, maka peluang buy bisa kita ambil lagi di sini. Untuk saat ini belum, karena garis RSI masih menuju di 50, masih menempel di 50. Kita tunggu nanti begitu ADX-nya naik di atas 25, kita lihat lagi peluangnya. Jika memang garis RSI mulai menuju ke 80 atau menjauh dari garis 50, maka kita bisa ambil buy di situ. Lanjut ke USD Swiss. USD Swiss secara teknikal ini sedang terjadi koreksi dan garis MA8 dan 21 ada peluang untuk cross ya di sini nanti ya, kita lihat saja. Dan untuk RSI juga terus naik dan melewati garis 50. Untuk MACD masih di area sell, belum berpindah ke area buy. Dan ADX garisnya mulai menaik dari 25. Berarti secara teknikal ini awal suatu penguatan tren. Tinggal kita menunggu untuk RSI, jika sudah terlihat dia menuju ke overbought, maka peluang buy bisa diikuti. Kita masih menunggu karena sekarang secara teknikal harga memasuki area konsolidasi. Kita lihat di USD Kanada. USD Kanada untuk peluang masih sama, sell, dan open posisi saya untuk sell yang tadi pagi juga masih belum terkonfirmasi untuk TP ataupun stop lossnya. Dan garis RSI terkoreksi naik mendekati garis 50. Untuk MACD masih di area sell dan ADX mengalami penurunan sekarang di nilai 26, jadi masih di atas garis 25. Kita lihat saja nanti untuk kelanjutannya secara teknikal. Semoga dia akan kembali turun dan melewati support di 100% Fibonacci.
Kita lanjut ke Euro GBP. Secara teknikal buy setelah breakout di garis resisten kemarin atau di atas 100% Fibonacci, dan saya sudah ambil posisi buy di sini. Untuk TP saya ambil sesuai besaran ATR dan stop loss 2 kali ATR. Untuk RSI juga masih di area mendekati area overbought. Untuk MACD juga momentumnya bagus, peningkatan momentum. Untuk ADX nilainya juga sangat bagus, jadi strong untuk trend. Kita tinggal menunggu pergerakan harga berikutnya, semoga sesuai dengan teknikal. Lanjut ke USD JPY. USD JPY tren tadi pagi adalah sell, namun sore hari ini terkoreksi, harga naik, dan RSI juga menyentuh garis 50 yang tadinya oversold, sekarang kembali ke garis 50. Secara harga juga masuk di area konsolidasi di 50% Fibonacci. Untuk MACD masih di area sell dengan momentum yang semakin mengecil. Untuk ADX berada di atas garis 25, jadi secara tren teknikal sell adalah kuat, namun harga terkoreksi. Kita tunggu. Jika memang harga turun lagi, berada di bawah garis 61,8 lagi, terus RSI juga menjauh dari garis 50, maka kita bisa ambil sell yang kedua di sini. Untuk sell yang tadi pagi sudah terkonfirmasi TP, kita tinggal nunggu momen untuk sell yang kedua jika memang harga kembali turun di bawah garis 61,8% Fibonacci. Lanjut ke AUD USD. Untuk teknikal masih trend buy dan harga juga masih bertahan di atas garis 61,8%. Secara teknikal masih area buy. Untuk RSI terjadi penurunan mendekati level 50 dan MACD juga masih di area beli dengan momentum yang bagus. Untuk ADX masih di atas garis 25. Secara teknikal masih strong untuk buy. Kita tinggal tunggu momen. Jika memang nanti RSI terlihat mulai menuju ke 80 atau overbought, kita bisa entry buy lagi di sini karena secara teknikal ADX dan MACD masih strong untuk buy. Lanjut ke GBP USD. GBP USD technical buy, namun harga terkoreksi dan sekarang masuk ke area konsolidasi. Untuk RSI juga harga turun di bawah garis 50. Untuk MACD momentumnya terus mengecil, namun ADX terus naik di atas garis 25. Kita tinggal nunggu peluang berikutnya, apakah dia akan melanjutkan koreksi untuk membentuk trend sell atau berbalik arah naik di atas garis 61,8, maka kita bisa entry buy di situ. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP teknikal adalah buy. Dan posisi buy saya yang tadi pagi sampai sekarang masih belum terkonfirmasi untuk TP dan stop lossnya. Dan sekarang harga akan menyentuh ke level support di 61,8%. Untuk RSI juga kembali ke garis 50. Untuk MACD tren momentum masih bagus. ADX juga trennya masih kuat. Kita tinggal menunggu. Semoga di sini harga tidak menembus ke 61,8% sehingga trend buy masih bisa diikuti. Demikian sahabat trading mudah untuk peluang mapping saya di sore hari ini di market Eropa. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya. Salam trading mudah.